Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini gua akan sedikit menerangkan tentang cermin, cekung, dan cembung. Cermin yang dapat memantulkan bayangan pedang dengan sempurna. Cermin familiar bagi Anda tentu saja. Cermin biasanya dapat ditemukan dimanapun, kapanpun itu. Bahkan sekarang banyak orang yang sudah mengenal cermin serta sering memakai cermin, khususnya buat kaum perempuan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang cermin, cekung, cembung, dan datar. Buat sobat pasti sudah tahu loh cermin datar itu bagaimana, cembung, dan cekung. Nah, jika yang belum tahu, ini adalah pengertiannya. Pengertian dari cermin datar. Cermin datar bisa disebut cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Bayangan suatu benda yang dibentuk memiliki dimensi, ukuran panjang dan lebar yang sama persis dengan dimensi benda. Jarak yang dihasilkan antara benda dan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dan bayangan. Nah, untuk rumusnya, rumus penghitungan cermin datar adalah N sama dengan 360 per A kurangi 1. Nah, untuk keterangan N, banyaknya bayangan yang terbentuk, dan untuk sudut A, sudut yang dibentuk oleh dua cermin. Jarak bayangan yang dihasilkan jarak benda. Seseorang yang ingin melihat seluruh tinggi badannya tertangkap dalam sebuah cermin datar yang membutuhkan cermin dengan panjang tertentu. Panjang minimal untuk melihat seluruh badan dapat ditentukan dari benda. Rumus menentukan panjang minimal untuk menangkap tinggi badan tertentu dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Cermin datar sama dengan 1/2 kali tinggi badan. Itu adalah rumus. Dan untuk ciri-ciri dari cermin datar, cermin ini berbentuk datar, tentu sudah paham. Cermin ini juga memantulkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar. Manfaat biasanya dipakai untuk berkaca sehari-hari. Ya, biasa dipakai seperti berkaca untuk rumah, seperti berdandan, merias diri, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk sifat bayangan ada banyak sekali, yaitu bayangan pada benda akan terjadi tegak dan semu. Bayangan semu merupakan bayangan yang bisa dilihat dari ke dalam cermin, akan tetapi pada tempat bayangan tersebut tidak ditemukan cahaya pantul. Pada bayangan tersebut besar dan tingginya sama dengan bayangan benda yang akan dicerminkan atau yang dipantulkan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat cermin datar tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai berikut. Perabatan secara lurus. Lalu ada refleks gambar maya, digunakan pada pembuatan prisma dan lain sebagainya. Dan untuk cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung biasa memantulkan cahaya yang melengkap ke belakang. Garis normal cermin cekung adalah garis yang melewati pusat kelengkungan, yaitu di titik R atau 2F. Sifat sinar yang melewati titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Sifat istimewa dan sifat bayangan cermin cekung. 1. Sinar yang datar sejajar dengan sumber utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan selanjutnya adalah sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan secara sejajar dengan sumber utama. Sinar yang datang melalui titik R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada posisi benda. Untuk menentukan sifat bayangan pada cermin cekung, perhatikan uraian sebagai berikut. Jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Jika ruangan lebih besar Jika ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil.
hanya bayangan di ruang 4 yang mempunyai sifat maya yang tegak, stabil, dan bersifat terbalik. Sifat-sifat bayangan apabila jarak benda lebih kecil daripada panjang fokus cermin cekung sama dengan dalam kurung S lebih kecil dari F, yang artinya maya, artinya bekas cahaya tidak melalui bayangan, terus tidak berbalik atau tegak. Semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangan akan semakin besar. Sifat bayangan apabila pada terletak di titik fokus cermin cekung dalam kurung S sama dengan F sama dengan, maka maya artinya berkas cahaya tidak melalui bayangan, tegak dan tidak terbalik. Bayangan akan berada di jarak berhingga. Sifat bayangan apabila benda terletak di titik pusat kelengkungan cermin cekung dalam kurung S sama dengan R, yang artinya nyata, artinya berkas cahaya melalui bayangan, terbalik, dan ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Lalu ada rumus dari cermin cekung sebagai berikut ini ya. Rumusnya adalah 1F sama dengan 1/S ditambah 1/S pangkat 1. Nah, untuk keterangannya, F adalah fokus cermin, sementara S jarak benda dari cermin, dan S pangkat 1 adalah jarak bayangan. So, untuk mencari perbesar bayangan pada cermin cekung menggunakan rumus sebagai berikut ini. M sama dengan S sama dengan M sama dengan S per 1 sama dengan salah. M sama dengan S per 1 per S sama dengan H 1 per H. Keterangannya, S jarak benda dari cermin, S 1 sama dengan jarak bayangan yang dihasilkan, H 1 sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda. Contoh cermin cekung. Dan kita lanjut lagi ke pengertian cermin cembung. Pengertian dari cermin cembung. Pengertian dari cermin cembung sendiri ialah sebuah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan suatu cahaya melengkung keluar. Dari cermin cembung memiliki sifat divergen, yakni penyebaran cahaya, karena bekas cahaya yang dapat mengenai permukaan dan cermin cembung kemudian akan dipantulkan kembali pada satu titik dan penyebarannya ke segala arah. Sinar istimewa bayangan dari cermin cembung. Dari berbeda hal dengan cermin cekung, cermin cembung memiliki sinar istimewa, yakni seperti di bawah ini. Pertama, sinarnya akan datang sejajar dengan sumbu, lalu akan dipantulkan kembali seolah-olah dari fokus. Lalu ada sifat bayangan dari cermin cembung juga. Pertama, sifat bayangan terjadi apabila dari jarak sebuah benda kecil ketimbang panjang ke sebuah cermin cembung dalam kurung S lebih kecil daripada F, maka pertama, maya yang artinya ialah berkas cahaya yang tidak melalui bayangan karena bayangannya terletak di belakang cermin cembung itu sendiri. Kedua, tidak berbalik atau tegak. Ketiga, semakin jarak jauh sebuah benda dari cermin cembung, maka ukuran bayangannya semakin kecil. Keempat, semakin jauh jarak sebuah benda dari cermin cembung itu sendiri, maka semakin jauh pula bayangan dari cermin cembung itu sendiri. Nah, dari sifat tadi bisa cukup disimpulkan ya. Dan jika kalian semakin mengerti, kalau bisa simpulkan silakan komentar ya di link di bawah ini. Oke. Lalu kita lanjut untuk kedua, sifat bayangan yang terjadi apabila benda setara dengan panjang titik fokus dari cermin cembungnya S sama dengan F, maka pertama, yang maya yang artinya adalah berkas cahaya
yang tidak melalui bayangan karena bayangan terletak di belakang cermin. Kedua, tegak, pasti dong. Ketiga, diperkecil ukurannya 1/2 dari ukuran bendanya, yang itu artinya lebih kecil setengah ukuran dari benda asli. Keempat, jarak bayangan lebih kecil ketimbang jarak dari bendanya. Ketiga, apabila jarak sebuah benda lebih besar ketimbang panjang fokusnya lebih kecil ketimbang dari jari-jari kelengkungan cermin cembungnya, F lebih kecil dari S lebih kecil dari R, maka pertama-tama maya yang artinya adalah berkas cahaya yang tidak melalui bayangan karena bayangan terletak di belakang cermin cembung. Kedua, yang terbalik atau tegak. Ketiga, diperkecil ukurannya. Keempat, semakin jauh jarak benda dari cermin cembung, maka semakin jauh pula bayangan dari cermin cembung. Menurutku sih ini cermin cembung sama cermin datar agak sedikit kemiripan sih. Jadi untuk rumus cermin cembung itu sendiri sebenarnya rumusnya sudah mirip dengan rumus cermin cekung, hanya saja bernilai fokusnya pada F negatif. Dan rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S pangkat 1. Keterangannya, F fokus cermin, S sama dengan jarak benda dari cermin, dan S1 jarak bayangannya. Dan untuk mencari perbesar bayangan pada cermin cembung, maka menggunakan rumus M sama dengan S1/S sama dengan H1/H. Keterangannya, S jarak benda dari cermin, dan untuk S pangkat 1 atau S pangkat berapa itu adalah jarak bayangannya ya, jangan sampai terbalik. Kebiasaannya menghitungnya para siswa itu banyak yang terbalik sih, jadi usahakan jangannya. Terus H pangkat 1 adalah tinggi bayangan dan H sama dengan tinggi benda. Cukup itu saja, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.